nek sekarang ini lagi musim masalah filsafat itu bahasnya kok banyak yang kesurupan, itu gimana itu yang? Enggak, yang ini sempat dengar kalau sekarang filsafat, orang-orang filsafat mencoba untuk meredam wilayah kesurupan, wilayah metafisika bagaimana, wilayah supranatural yang disebut kesurupan. Mereka mencoba untuk mengkajinya di ranah ilmiah, ya, mencoba untuk mengilmiahkan, untuk mengeksplorasinya secara ilmiah, untuk diketahui secara pasti bahwa kesurupan itu hanya semacam gejala-gejala psikologi gitu. Jadi dengan adanya penyelidikan ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa kesurupan itu tidak ada unsur entitas lain yang masuk ke dalam seseorang. Kan bahwa sekarang hal-hal yang semacam itu dianggapnya hanya hal-hal yang biasa, mitos. Mereka menyebutnya keterbawaan. Jadi terbawa gitu istilahnya. Iya. Kalau orang-orang supranatural nyebutnya kesurupan. Kalau orang-orang filsafat nyebutnya keterbawaan. Misalnya contoh gini. Di situ langsung dicontohkan bagaimana orang-orang yang kesurupan, ya. Misalnya mereka memberikan contoh, misalnya orang-orang reog, orang-orang kuda lumping segala macam, mereka kesurupan setelah ada lagu-lagu gitu. Iya. Setelah ada lagu-lagu, seperti terbawa oleh lagu-lagu gitu. Jadi seolah-olah hanyut dengan lagu-lagu itu. Maka mereka menyebutnya keterbawaan. Hal-hal yang seperti ini. Jadi psikologisnya ini terbawa oleh musik gending-gending tadi. Dan seolah-olah nggak ada istilah entitas lain yang masuk ke dalam jiwa seseorang tuh tidak ada. Seolah-olah ingin menyatakan bahwa itu hal-hal yang normal dalam masalah-masalah psikologi. Pendapat orang-orang filsafat yang mereka juga mencoba untuk menyatukan antara psikologi dengan biologi. Makanya mereka menyebutnya sebagai psikobiologi. Karena sekarang biologi kan sudah mampu menemukan titik manusia tuh, titik terkecil dari manusia itu udah sedemikian rupa. Sehingga mencoba untuk menggabungkannya. Itu hasil ilmiah, dan orang filsafat mencoba untuk mengambil data-data ilmiah ini sebagai pijakan untuk mencari lebih jauh apa yang sebetulnya yang terjadi dengan kesurupan gitu. Sedangkan di dalam dunia supranatural sendiri identik kesurupan itu kemasukan dengan makhluk-makhluk lain atau ruh-ruh yang berbentuk lain. Dan itu pun kan juga orang-orang supranatural sendiri juga belum tahu dengan pasti entitas yang masuk itu sejenis apa, ya kan? Sejenis jin, gondoruo, sejenis kuntilanak. Kelas, kelasnya gimana gitu loh. Ya kan tahunya mereka itu untuk kadang dimasukkan bisa, terus dikeluarkan juga bisa yang. Ya, yang semacam itu kalau dilihat secara psikologi itu bisa disebut permainan hipnotis, karena itu permainannya di wilayah bawah sadar. Orang-orang bisa dihipnotis seperti jadi kesurupan. Jadi ini di meja ilmiah kita harus bisa mempertahankan. Mereka tuh mencoba menyelidikinya dengan secara rasional, secara empiris. Nah, sedangkan mereka jelas punya batasan, tapi memang itu wilayah mereka sebenarnya. Kan kadang memang itu kalau yang ada yang pawangnya memasukkan atau mengeluarkan, dan yang masuk pada
mediumnya itu kok ya mesti itu saja kebanyakan. Nah, Ya hewan-hewan seperti ular ataupun harimau. nah ini juga harus coba yang apa, menurut statement orang-orang spiritual bahwa mereka itu bukan kemasukan oleh adanya entitas lain, tapi dikarenakan adanya faktor keterbawaan Iya. yang hanyut oleh musik-musik tertentu. Iya. Gitu. Nah, Ya ini memang kadang saya sendiri kalau mendengar musik jaran kepang atau reog itu seolah-olah itu rasanya perasaan itu gimana gitu loh. tapi Ikut terbawa. ya, tapi apa yang ditemukan oleh orang-orang filsafat, saya belum seluruhnya setuju. Ya, karena saya juga Punya prediksi mencoba- lain. karena saya punya pengalaman langsung terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya itu Bahwa gimana ya? keberadaan seperti makhluk-makhluk yang lebih halus dari manusia itu ada. Gitu Iya, kan? iya. Sebagai entitas-entitas yang supra metafisis. Iya. Hanya saja orang-orang filsafat nggak mampu masuk ke wilayah ini, karena orang-orang filsafat betul-betul orang-orang yang hanya melulu mengandalkan pikiran, dan mereka banyak yang nggak menyadari bahwa pikiran pun terbatas, sangat terbatas sekali, gitu. Mereka juga nggak nyadari kalau mereka terpenjara oleh Pikirannya sendiri. oleh kesadarannya. Iya. Nah, ini penting. Jadi sebagai seorang spiritualis, jelas ini merupakan tantangan. Tapi juga tidak juga. Karena apa? Kita membiarkan hal seperti itu seolah-olah apa yang mereka katakan sudah benar. Iya. Iya kan? Karena seringkali orang hanya berpegang pada pendapat orang-orang sains. Perkataan orang sains itu lebih dipegang ketimbang perkataannya orang-orang, katakanlah orang-orang yang beragama atau orang-orang yang berada di wilayah spiritual atau supranatural. Ya mungkin mereka itu karena belajarnya dari atasnya, gurunya itu dapatnya gitu ya, akhirnya turun temurun ya begitu itu loh. Mereka memang membatasi diri, ya, hanya pada disiplin yang semacam itu. Dan itu para penganut filsafat. Sedangkan filsuf di masa lalu itu sebetulnya banyak orang-orang spiritual. Banyak para filsuf di zaman dulu tuh banyak yang spiritual, ya. Banyak perkataan-perkataan yang muncul dari pengalaman-pengalaman spiritualnya. Namun demikian, karena filsuf dari Yunani ini, tradisi filsafat tuh di Yunani itu merupakan tradisi, sehingga setiap perkataan siapapun juga, sekalipun itu hasil dari sebuah pengalaman spiritual, bisa dianggap sebagai hasil olah pikir. Iya. Gitu. Jadi orang-orang di Yunani sana condong pengkajian dalam filsafat itu memang hebat-hebat. Ya, hebat-hebat. Seperti misalnya kayak siapa? Bukan hanya di Yunani ya, di Jerman juga seperti Nietzsche itu juga tokoh spiritual yang luar biasa, kayak Immanuel Kant, Socrates, Plato, itu orang-orang spiritual yang luar biasa. Iya. Tapi semua perkataan-perkataan spiritualnya seringkali ditangkap sebagai hasil pemikiran Oleh ahli-ahli filsafat. oleh para filsuf-filsuf di kemudian hari. Iya. Gitu kan? Mereka tidak tahu bahwa di antara filsuf-filsuf tadi ada yang betul-betul orang-orang spiritualis, di mana banyak perkataan-perkataan yang tidak dipahami oleh mereka yang hanya mengandalkan pikiran rasional. Sehingga apa yang dikatakan filsuf-filsuf yang spiritualis tadi seringkali dianggapnya menjadi platonis, seperti Plato ya. Plato itu sangat spiritualis sekali, sehingga semua perkataannya dianggapnya disebutnya platonis. Tahu platonis? Platonis itu artinya suatu kebenaran yang nggak mungkin ada di dalam kehidupan ini. Itu kebenaran yang hanya ada di wilayah Tuhan. Nah, itu makanya disebut
platonis. Platonis. Platonis itu ya seorang Plato Iya, iya, iya. gitu.